Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini Tuhan memberi kita rambu-rambu. Seringkali ketika kita berjalan mengendarai kendaraan, kita bisa tidak memperhatikan rambu-rambu. Dan kalau tidak memperhatikan, maka itu berarti bahaya bagi keselamatan diri kita dan orang lain. Dan salah satu rambu yang kita lihat ada di jalan yaitu dilarang belok ke kanan. Dengan tanda merah dan tanda palang. Ya. Dan tanda ini begitu penting. Kalau dilanggar, maka sesuatu yang serius dapat terjadi. Demikian juga di dalam hidup kita. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kamu belok ke kanan ataupun ke kiri, tetapi biarlah hidupmu terus berjalan lurus sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan untuk melakukan itu Yosua harus memperhatikan firman, memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan berkata barang siapa yang cinta firman Tuhan, maka dia akan dilindungi di dalam segala jalan-jalannya. Nah, seringkali masalahnya adalah kita mendengar, aku tidak tahu bagaimana mendengar suara Tuhan dan apa yang Tuhan berikan kepadaku sebagai rambu-rambu, aku nggak dengar. Nah, karena itu betapa pentingnya ketika kita untuk mematuhi, kita nomor satu harus mendengar. Karena itu 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu itu menjelang penutupan segala sesuatu. Zaman di dunia ini. Dan itu akan terjadi goncangan-goncangan. Kita bisa disibukkan dengan goncangan di sana, goncangan di sini. Kita banyak mendengar kegoncangan yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi kita justru tidak boleh noleh kanan, noleh kiri. Karena itu dikatakan kuasai dirimu jadi tenang. Walaupun dunia bergoncang begitu hebat, kita sedang digoncang dalam segala hal. Tapi dikatakan kuasai dirimu, tenang. Ini sangat penting untuk kita bisa mendengar rambu dari Tuhan. Saudara dan saya harus berjuang untuk bisa diam, tenang. Dan dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Nah, inilah yang seringkali dicuri oleh iblis dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kehidupan doa kita dicuri, kita tidak bisa mendapatkan arahan dari Tuhan, rambu-rambu dari Tuhan. Seolah-olah kita nggak bisa dengar. Mari kita kembali kepada panggilan Tuhan, kembali tenang untuk berdoa. Mungkin engkau perlu waktu 10 menit, mungkin engkau perlu waktu 1 jam, mungkin engkau perlu waktu ketekunan selama 1 minggu ataupun berminggu-minggu. Tapi lakukan berapapun harganya, mari kita mau melakukan, kita mau jadi tenang, kita mau berdoa sampai kita menerima petunjuk arahan dari Tuhan. Dan Tuhan setia, Dia mendengar doamu, dan Dia akan menjawab dan berkata-kata memberikan arahan bagi hidupmu. Tuhan memberkati.